lagi dengan gue James ya, aka Zamaludin. Di kesempatan podcast Spill the Tea hari ini ya, gue udah kedatangan dua auto family cantik ya, yang akan berbagi kisah dan juga pengalamannya. Seperti itu, bagaimana kesannya memiliki manajer yang oke ya, yang oke punya seperti itu ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kenalan. Halo. Gimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Baik. Oh, by the way, nuansa kita agak musim dingin gimana gitu ya? Udah mau Desember soalnya. Udah mau Desember ya. Oke, kita sudah kedatangan di sini ada dua orang, yaitu ada Evi. Dadah dulu Evi, mantap ya. Dan juga ada Siwi. Hai. Oke, pertama kita mau kenalan dulu aja ya. Nanti silakan Evi dan Siwi memperkenalkan nama lengkapnya siapa, dari tim mana. Boleh langsung di-mention aja siapa sih manajernya ya, nama manajernya kayak gitu. Itu dulu aja deh, takut pusing. Boleh ya. Mau mulai dari siapa? Dari KCW dulu aja. Mempersilahkan ya. Boleh silakan Siwi. Oke, jadi nama aku Siwi Danawari, biasa dipanggil Siwi. Aku dari digital marketing Alto ya. Terus manajer aku itu ada Mbak Ratna, ya senior marketing manager di Alto gitu. Oke, under Mbak Ratna ya di marketing. Oke, kalau Mbak yang satu ini, semua orang udah tahu aku kayaknya. Bener banget guys. Jadi semua orang ini wajib tahu Mbak yang satu ini. Kalau nggak tahu, aduh kehidupannya terancam sih di sini. Warung tutup guys. Parah. Nggak bisa meeting kita. Nggak bisa meeting apalagi Kak Siwi. Betul. Nggak bisa meeting. Nggak bisa ambil paket. Nggak bisa ambil paket. Terus nggak bisa minta barang ini itu. Iya, nggak bisa tanda tangan dokumen gitu kan. Siapa Anda? Ini saatnya aku show ya di sini. Boleh. Show. Nama aku Marlina Eviani. Aku dari HCMGA. Manajer aku itu Kak Elvina Stefani. Kak Elvina ya. Oke, dari HCMGA dan juga dari marketing ya Kak Siwi ya. Oke, kalau ngomongin manajer tadi udah di-mention nih, ada Kak El dan juga Kak Ratna ya. Kira-kira kalau ngomongin hal unik dari mereka, apa sih hal unik yang teman-teman perhatiin dari mereka? Silakan. Oke, aku dulu lagi ya. Ya, boleh. Tampaknya jawaban aku bakal dicontekin nih. Enggak sih, lebih ke sesuai dengan urutan aja. Enggak, nanti gue switch, lo yang duluan. Oh, gitu ya. Iya. Ujian. Siap-siap. Gimana Kak Siwi? Apa yang unik dari Kak Ratna? Yang unik dari Mbak Ratna itu lebih ke dia tuh charming dan happy pill banget gitu ya di tim. Gak cuma di tim marketing tapi juga di tim bisnis gitu. Jadi dia tuh bawaannya selalu happy dan senyum terus, padahal di dalam otaknya mungkin juga pusing banget gitu ya ngurusin marketing kayak gitu. Itu sih yang aku lihat dari Mbak Ratna kayak gitu. Oke, jadi vibes-nya itu ya. Vibes-nya vibrant banget, kuning banget gitu. Oh, kuning banget ya. Oh, bisa baca aura jangan-jangan. Gimana? Kasih bisa baca aura? Enggak. Coba baca aura saya gitu. Aura-auran. Enggak ya, bercanda ya. Oke, kalau dari Evi sendiri nih, tadi L ya, atasannya, manajernya, gimana pendapat kamu? Apa yang unik dari L? Kalau Mbak L itu tipikal yang dia tuh orangnya satset ya. Jadi tuh iya juga sih, dia orangnya tuh satset gitu. Jadi yang tadinya gue tuh tipikalnya yang kayak gak bisa nih kerja yang kayak pok gitu. Jadi kayak bener-bener cepet gitu, nggak bisa. Tapi dia nge-maintain gue sampai saat ini. Gue bisa ngikut kayak flow-nya dia gitu. Jadi tuh gue kebawa sama tempo dan vibes-nya dia, sehingga sekarang kayak ya gue bisa kerja cepet gitu loh gitu. Jadi ya bisa cepet selesai kerjaan gitu, dengan kebawa dengan vibes-nya dia yang ayo gitu. Dia tuh selalu kayak ngedorong gue untuk ini ada ini gitu, ayo kita kerjain selesai hari ini gitu. Oh gitu ya, jadi satset itu ya. Iya, dia tuh orangnya satset banget. Gue sampai kayak amazed gitu loh. Padahal gue tahu dia tuh punya kepusingan tersendiri gitu di balik itu semua. Sama ya, Mbak Ratna punya kepusingan, El juga pasti punya kepusingan ya tadi. Gitu. Oke, ada hal menarik lain nggak yang kalian perhatiin dari atasan kalian ya? Dari Evi dulu sekarang. Hal menarik ya. Kalau hal menarik sih lebih ngelihat Mbak El itu kayak orangnya tuh apa ya,
gue ngerasa kayak ya wanita tuh kuat banget ya, gak capek gitu loh, kayak stamina-nya tuh on terus gitu. Jadi kayak gue pun kalau misalnya di posisi dia gue belum tentu bisa sih. Ya berarti secara tanggung jawab nih sedikit konteks aja gitu ya. KL dan juga Evi di sini berarti ngurusin 2 gedung nih. Iya. 2 gedung dan 3 lokasi office gitu ya. Iya, benar. Wow. Itu dia tuh orangnya tuh energik banget, dan itu yang gue bilang dia tuh sat-sat banget gitu. Oh, oke, sat-sat banget ya. Kalau dari Kak Ratna sendiri ya, Kak Ratna apa yang lucu nih yang Siwi perhatiin atau sesuatu yang menarik dari Kak Ratna? Harus lucu nggak nih? Bisa mungkin ya, ada hal unik yang lucu kayak gitu. Sebenarnya ini lucu in a good way ya. Oke, apa itu? Penasaran deh. Sebenarnya kayak dia kayak selalu punya ide-ide yang out of the box gitu. Jadi kita anak-anaknya kayak oh iya juga ya, harusnya emang lebih bagus kayak gini kayak gitu. Jadi emang cocok banget kayaknya jadi anak marketing, jadi orang marketing. Mbak Ratna tuh udah cocok banget gitu loh, karena dia udah punya ide-ide yang kayak kita tuh nggak bayangin, tapi ternyata dia bisa nyampe ke situ idenya dia. Kadang dia cuman browsing gitu, tiba-tiba ini kayaknya bagus guys kayak gitu. Jadi kayak kita iya juga ya Mbak, walaupun kita juga sebenarnya mungkin belum bisa ngerjain itu gitu ya. Cuman kayak tapi ya kita kita accept dan kita kayak kita berusaha juga karena di situ kita juga belajar lagi kan, belajar hal baru dari apa ide-ide yang keluar dari dia itu, kita jadi belajar untuk nge-eksekusinya tuh lebih oke lagi kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan gue tarik kesimpulan nih, sebetulnya KL dan juga Kak Ratna ini adalah a good leader menurut teman-teman, betul nggak sih? Agree ya? Agree banget sih. Good banget ya. Apa yang teman-teman bisa pelajari dari mereka? Selain tadi kalau Evi ngomongin satsetnya gitu ya, ada hal lain yang bisa dipelajarin dari mereka nggak sih kira-kira? Siapa dulu nih? Sweet deh, gue dulu atau? Oh boleh. Mau sweet nggak? Oh sweet dulu ya. Oke. Jepang apa? Yang biasa aja. Paul sit. Lo duluan berarti lo duluan. Gue yang apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya hal yang bisa dipelajari dari KL selain satsetnya tadi gitu. Jadi gini loh, aku tuh orangnya nggak pintar negosiasi sebenarnya. Masa? Iya, sebenarnya tuh kok gue meragukan ya? Serius, gue tuh orangnya nggak bisa yang namanya negosiasi. Tapi jadi gini loh, misalnya nih harga 20 gitu. KL tuh langsung nembak, tawarin 15 gitu. Ternyata itu bisa. Dan iya, gue tuh pengen belajar. Iya, itu yang gue pelajarin dari dia, negosiasi ke misalkan ke vendor atau hal-hal lain yang harus dinego. Itu tuh sama dia tuh nyampe gitu. Iya bisa gitu. Ternyata yang gue pikirin itu nggak bisa, ternyata bisa gitu. Oh, jadi ada negotiation skill yang sebetulnya dia tuh jago banget, dan lu jadi itu role model gitu ya. Banyak belajar di situ ya. Wow, ini ilmu baru yang gue baru tahu nih, ternyata El jago untuk negotiation skill ya. Kayaknya besok akan gue undang di sini. untuk training ya, training untuk gimana cara nego gitu ya. Benar. Oke, ada lagi? Dari gaya mengayominya mungkin atau gimana gitu? Dia tuh orangnya tipikal yang santai sih sebenarnya. Jadi gue pun juga ngebawanya nggak terlalu yang kayak ngerasa ada pressure sendiri gitu. Jadi kayak ya udah let it flow aja. Gue kerjain asal lo selesai. Gue nggak akan menekan lo sampai segitunya gitu loh. Wow. Jadi gue benar-benar ngerasa nyaman sih, benar-benar jadi pasukannya Kak Elvina tuh gue ngerasa nyaman karena dia orangnya nggak yang ngasih pressure kayak lo harus ini gitu. Enggak, dia yang kayak yang penting gue tahu kerjaan lo selesai, ya udah gitu. Wow, artinya Kak Elvina juga di sini memberikan kepercayaan buat Evi ya. Dan Evi juga nggak mau. Iya, gue nggak mau yang namanya mengecewakan dia. Gue paling takut mengecewakan Elvina, selalu tahu. Iya. Kebayang. Kalau dari Siwi sendiri versinya dari Kak Ratna nih yang apa ya tadi ya, apa yang bisa dipelajari selain tadi udah ngomongin yang pertama dari vibes-nya, yang kedua itu dari creative thinking-nya kayak gitu, apalagi kira-kira? Kalau ngomongin tentang nge-lead tim gimana gitu ya, Mbak Ratna tuh tipe yang kita bisa kerjain bareng-bareng kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya workload-nya lagi banyak banget nih,
tim aku yang Mas Varian sama Dimas juga workload di marketing kolateralnya juga banyak. Terus aku sama Ungun yang digital juga banyak kayak gitu. Itu kita bakal beresin dulu satu-satu, kita listing semuanya. Abis itu kalau misal ternyata di aku sama Unggun tuh workloadnya lebih banyak banget, nanti kita juga bakal duduk bareng-bareng tuh berlima, kita bagi-bagi ini yang bisa dibantuin yang mana, ini yang bisa diselesain bareng-bareng yang mana kayak gitu. Jadi kita bakal ngerjain project-project yang susah banget, yang banyak banget, yang perlu banyak bantuan itu kita bakal bisa kerjain bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak ini kerjaan gue doang, gue nggak mau bantu gitu, nggak. Jadi kayak kita bisa kerjain bareng-bareng kayak teamwork gitu. Iya, gitu. Kita lanjut sekarang, kalau ngomongin pengalaman berkesan, ya ada nggak sih ini di luar pertanyaan yang dikasih by the way, ada nggak sih pengalaman kalian yang paling berkesan dengan manajer kalian itu, dengan atasan kalian? Ada nggak pengalaman yang berkesan banget sampai aduh gini, ya entah itu mungkin ya kesalahan teman-teman atau apapun itu yang bisa di-share yang sampai sekarang itu memorable banget? Oke, mikir dulu ya. Mikir dulu. Iya, soalnya kayaknya yang mana? Kayaknya semuanya berkesan. Wow. Ini sih dulu kita pertama kali kita ikut FECDI, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Itu pertama kali banget Alto ikut FECDI, dan itu kayak mungkin 3 minggu sebelumnya kita baru persiapan. Sementara Mbak Ratna yang pas Hamin seminggu FECDI itu udah ada schedule mau ke Korea kayak gitu. Jadi kayak tim kita benar-benar ngebut banget, ngerjain semua marketing kolateral, ngerjain semua dekor-dekor di booth kayak gitu. Terus pokoknya beneran kayak Roro Jonggrang banget FECDI itu ya. Sampai si Mas Varian sama Dimas itu yang ngedekor di booth tuh sampai jam 1 pagi kayak gitu. Hamin satunya gitu kan. Jadi lebih konteks yang lebih clear lagi, di sana kita ada pameran atau gimana? Iya betul, kita ada kayak booth gitu buat ngejelasin Alto tuh siapa sih di gitu. Festival Ekonomi Keuangan Digital itu. Kita tuh sebagai switching tuh ngapain kayak gitu. Iya. Jadi betul-betul memperkenalkan. Iya betul, memperkenalkan Alto. Di situ juga ada 4 switching lainnya juga, ada bank-bank juga kayak gitu. Jadi itulah event pertama kita buat yang benar-benar kita baru pertama kali ikut, sementara switching lain tuh udah yang tahun lalu udah pada ikut gitu. Kita di situ baru ikut, kita siapin semuanya di tengah-tengah Mbak Ratna lagi mau ke Korea. Terus habis itu pas Mbak Ratna di Korea itu kita juga meeting. Jadi kita Sabtu Minggu tuh selalu checkpoint untuk siapin eventnya itu kayak ini apa nih yang kurang kayak gitu. Jadi Mbak Ratna di sana liburan tapi meeting kayak gitu. Jadi karena ngerasa bertanggung jawab untuk event FECDI ini ya. Jadi dan itu nggak cuman mungkin beberapa kali juga pas Mbak Ratna lagi keluar gitu juga kita meeting sama Mbak Ratna kayak gitu. Kalau Mbak Ratnanya lagi sempet dia lagi jalan-jalan tapi dia melipir bentar gitu ke kafe buat meeting sama kita gitu. buat bahas event di sini kayak gitu. Jadi pas Yambi. Iya betul. Jadi pas Hamin 1 dia baru sampai kan sorenya. Besok paginya dia langsung ke FECDI kayak gitu. Jadi kayak terus 4 hari berturut-turut itu kita di JCC gitu. Iya, akhirnya waktu itu. Oke, gitu jadi Kak Ratna masih sempat untuk ngecek anak-anaknya nih di sela-sela liburannya dan memastikan acara FECDI tadi bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, kalau dari Evi pernah punya pengalaman yang memorable banget sama El? Kayaknya untuk renovasi ini ya. Renovasi si Alto ini yang tadinya kita kan cuma 1 lantai di lantai 35 ya. Maksudnya kan GA cewek-cewek semua gitu loh, Mbak Maya, Mbak El gitu. Tadinya aku juga baru nyambi join aja gitu. Cuman terlibat juga dalam kegiatan renovasi ini untuk jadi PIC yang angkut-angkut pengelompokan barang dari 35 untuk ke 36 dan 42 ini. Menurut aku kayak ini cewek-cewek semua tapi tangguh banget gitu loh, karena renovasi ini tuh bisa kelar dalam waktu yang memang udah dijanjiin gitu dan selesai dan itu tuh selesai gitu, dan ini tuh semua cewek-cewek semua loh yang mengerjain. Terus Mbak El tuh yang kayak setiap
hari apa dia tuh selalu checkpoint untuk kayak ini udah sampai mana progresnya. Dia tuh selalu keliling gitu, ngajak keliling juga untuk ini. Dia tuh orangnya detail banget kan ya. Jadi misalnya ini ada yang nggak sesuai sama yang apa yang di meetingin, apa yang dimau gitu, dia selalu minta sekecil apapun itu, dia selalu minta itu, gue minta ini diperbaikin seperti apa yang kita omongin gitu. Dia tuh orang detailing banget sih. Gitu. Jadi kayak keliling cari yang mana yang belum sesuai, itu harus diperbaikin dan harus gitu. Oke. Dan itu selesai loh, renov dan tara. Yeay, kita punya office lagi. 3 bulan di Satrio. Kalau dulu sumpek-sumpek kan tuh di 35. Di Satrio kita ya. Di Satrio sih. Jadi dialihin ke Satrio yang WFO di Menara BCA ini cuma beberapa aja sih. Beberapa divisi aja, dan itu nggak semuanya masuk gitu. Jadi digilir gitu loh, hybrid. Dan kalaupun memang harus ada meeting offline, jadi harus ke Satrio kayak gitu. Karena kita di sini space nggak ada ruang meeting. Ya. Tapi dibuktikan dengan ketangguhannya L tadi dan ketangguhan cewek-cewek GA ya, Evi dan Mbak Maya, semuanya kelar gitu ya. Keren. Mantap. Kita punya suasana baru ya kan dalam kerja. Betul. Ya, oke. Nah, sekarang kita ngomongin kesamaan. Ada nggak sih kalian punya kesamaan sama atasan kalian? Selain Evi sama El sama-sama Sagittarius ya. Oh iya ya. Gue juga baru sadar dia Sagi. Gue juga. Siwi juga. Siwi Aries. Oh, Aries. Gak apa-apa, kita sama-sama batu. Tapi bukan ini ya circle kita. Sorry. Bercanda ya. Gue sih baper. Warung tutup. Simple ya, warung tutup. Oke, apa nih kesamaan Evi sama El? Apa ya? Ini kalau misal kesamaan ya. Suka jajan bareng. Gue tuh suka sebat bareng sih. Oh. Iya. Ini boleh gak sih disebutin? Personal life ya. Gak apa-apa, itu salah satu kegiatan engagement ya. Iya. Jadi kalau kita benar-benar lagi, sumpah banget, kita bareng ya. Sambil ngobrol, sambil ngobrolin kerjaan biasanya. Iya, itu kita nyambi ngobrolin kerjaan. Meeting sebenarnya itu kan? Itu meeting dalam bukan dalam ruangan ya, meeting gitu. Itu outdoor, meeting outdoor. Iya, berarti besok-besok kita nyebutnya outdoor meeting aja. Iya, outdoor meeting gitu. Terus nyambi rumpi sih sebenarnya. Nyambi rumpi, baik, boleh ya. Sambil check point tadi. Iya. Kalau mungkin ada makanan kesukaan yang sama atau bakso goreng. Wow, the best sih itu bakso goreng. Di mana tuh belinya? Di Kelapa Gading. Wow, jadi di Gading Kirana by the way. Jadi tuh tiba-tiba waktu itu dia bawa bakso goreng sebanyak 100 biji dan ya gue suka itu gitu juga kayak heaven gitu ya. Kayak bisa gak sih gue tidur bareng bakso. Tapi beneran itu enak banget. Itu rasanya gong banget abis. Jadi bakso gorengnya itu bukan bakso yang bakso udah jadi digoreng, bukan, tapi emang yang masih adonan langsung digoreng. Iya, langsung pure di adonin terus di gitu digoreng. Tapi kita nggak bisa spill penjualnya yang sebelah mana ya. Kita juga nggak tahu. Iya, karena bukannya nggak di endorse, tapi emang kita juga nggak tahu. Karena Mbak Elvina komen di bawah ya. Gitu. Iya, tapi beneran El ini salah satu, El dan Evi sih tempatnya ya. Kalian berdua ini terkait dengan makanan kayaknya jago banget sih. Karena gue sendiri nih sebagai dari talent management biasanya suka butuh V atau KL bisa nggak cariin makanan buat event ini, cariin makanan buat event ini, dan mereka itu bisa langsung perfect dapat aja gitu kan, makanan yang oke, yang sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Lezat, taste-nya sama berarti. Iya, udah pasti lezat ya. Udah pasti lezatos ya. Kalau Siwi ada nggak hal-hal kesamaan sama Mbak Ratna ya? Oke. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kadang kayak lah kok Mbak Ratna mirip gue ya kayak gitu. Gue sering banget kayak gitu. Iya. Apa itu? Contohnya kayak ini yang umum-umum aja lah ya. Kayak gue sama Mbak Ratna sama-sama suka ngopi. Jadi bahkan kadang gue bilang kopi ini enak, Mbak Ratna juga bakal bilang itu enak gitu. Jadi selera kopi gitu kita ya? sama kayak gitu. Apa tuh selera kopinya? Kita biasanya beli KSK no sugar. Atau tadi baru aja kita discover kopi baru Calf no sugar, itu kita juga bilang enak gitu. Tapi Mbak Ratna suka banget kopi baka.
Itu sih yang paling disuka Mbak Ratna dan emang enak sih ya. Oke. Gitu. Selain perkopian, selain perkopian tuh sama-sama suka olahraga ya. wow. Jadi kalau Mbak Ratna tuh suka banget yoga, terus akhir-akhir ini Mbak Ratna juga suka tenis. Kalau aku yoga iya, tapi aku lebih seneng lari kayak gitu. Kita belum sempat lari bareng. Iya bener banget. Jarang banget ikut outdooran nih aku. Ketahuan. Ya udah join ya semua dia. Iya. Kita ada autoran di sini, ada kegiatan-kegiatan sport lain juga ya. Jadi di bukan di HCM, di Alto ini dipastikan teman-teman yang memang punya ketertarikan dengan bidang olahraga itu bisa menyalurkan olahraganya. Kita punya yoga, kita punya badminton, kita punya futsal, kita juga punya autoran ya buat lari seperti itu ya. Yang pasti seru lah kegiatannya. Seru banget, seru. Nextnya harus ada pencak silat kayaknya ya. Wow, Evi gak tuh pertanyaan pertama. Ais. Langsung pause ya. Oke, ntar dulu James lupa pertanyaannya. Oke, nah tadi kan ngomongin keahlian-keahlian. Ya, keahlian-keahlian dari manajer kalian. Kalau kalian misalkan tahu ini enggak sih permainan game segala macam yang kalau di situ kayak kita bisa nyuri keahlian orang gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin teman-teman bisa nyuri keahlian manajer teman-teman, kira-kira keahlian mana sih yang mau dicuri? Satu keahlian aja. Oke. Siapa dulu? Siwi dulu deh. Kalau aku dari Mbak Ratna tuh gimana dia bisa bikin semua orang fokus sama dia. Wow. Jadi kan kita sering meeting bareng lah ya, meeting sama satu tim bisnis atau sama Bu Jiji atau pokoknya kalau kita meeting bareng tuh Mbak Ratna selalu bisa pas banget. Ini meetingnya kita yang lead gitu, Mbak Ratna tuh selalu bisa bikin semua orang fokus sama dia dan sama topiknya dia gitu loh. Dan misal ada yang discuss hal lain gitu, dia langsung bisa balikin ke topik itu kayak gitu loh. Jadi kayak beneran bisa bikin meeting efektif sih, itu yang keren. Ya. Berarti berkarisma banget ya, berkarisma dan juga tetap fokus dengan tujuan utama. Betul. Oke, itu skill yang mau dicuri ya. Iya. Yuk Bismillah. Langsung tring gitu. Iya. Kalau Evi skill apa yang mau dicuri dari El? Kalau Mbak El minta maaf dulu ya gitu. Kenapa nih? Enggak, kan dia percaya sama gue tahu mengecewakan dia gitu loh guys. Ya Allah, sabar ya. Sabar. Oke. Jadi kalau skill yang mau diambil dari mau dicuri ya gitu maksudnya. Skill nego sih. Nego ya? Iya, menurut gue tuh interesting banget gitu. Yang kayak dan berguna ya? Iya, maksudnya gini loh. Gue dalam beberapa hal, bukan dalam beberapa hal sih. Maksudnya semua hal yang gue lakuin di dunia ini tuh gue tanpa negosiasi gitu. Jadi kayak tanpa nego gitu. Yang harusnya memang bisa dinego, tapi gue gak nego gitu. Jadi gue nyesel sendiri. Kenapa gak gue lakuin ya gitu. Jadi kalau belanja ke pasar lo gak pernah nego, gak pernah nawar. Enggak. Sama Dan lagi. sumpah gue tuh sampai kayak mama gue tuh kayak bilang, ini tuh harusnya harga bawang dan cabai tuh segini kak gitu. Tapi gue beli dengan harga misal 20.000, harusnya bisa dapat 5.000. Gue kayak jauh banget ya 15.000 harganya gitu. Sama aku juga gak bisa nego. Iya. Benar juga sih, gue juga kadang-kadang gak nego. Iya. Dan itu terpakai kan di dunia kerja sekarang, apalagi di GA juga kan gitu. Maksudnya kan ketemu vendor-vendor, negosiasi tuh perlu gitu ya kan. Nah itu sih yang mau gue curi. Iya ya. Tapi gue tiba-tiba kepikiran juga, bener juga kalau belanja kadang-kadang beli aja gak sih? Bener. Apalagi nggak ke pasar sih, lebih ke marketplace ya. Jadi langsung beli lagi nggak pakai nawar. Iya. Atau nyari solusinya kalau karena kita nggak bisa nawar, kita nyari yang lebih murah. Iya, gitu kan. Ada pembanding kan. Iya. Kayak gitu. Tapi beneran skill negosiasi itu penting banget ya. Gitu. Oke, nah itu dia tadi ngomongin skill dan juga hal-hal yang bisa teman-teman pelajari dari manajernya teman-teman semua. Kalau sekarang berbicara ya bismillahirrahmanirrahim gitu kan, teman-teman ada kesempatan nextnya untuk ke level yang lebih tinggi dan nge-lead orang gitu ya, menjadi leadernya seseorang, bukan seseorang, 2 orang, 3 orang, banyak orang kayak gitu, jadi leader ya. Kira-kira teman-teman mau jadi leader yang seperti apa sih? Gue lagi duluan. Iya boleh. Ya kalau saya sih awalnya coba-coba kok enak. Oke, kalau nanti misalnya gue punya tim gitu ya, gue pengen bisa jadi tim leader yang bisa mengakomodir kebutuhan tim gue sih. Jadi gue lihat ini juga di Mbak Ratna, dia tuh selalu bisa
bikin consideration yang nggak memberatkan timnya gitu loh. Jadi kayak oke, kita bisa kerjain ini tapi kita consider dulu ya ini baiknya gimana gitu. Jadi kita bisa ngerjain semua kerjaan kita tuh lebih efektif gitu loh. Jadi bahkan kalau kita punya masalah atau punya kendala gitu ya, Mbak Ratna tuh selalu mau backup kita gitu loh. Misalnya kita kan marketing sering banget berusaha sama vendor-vendor kreatif gitu ya. Mbak Ratna tuh selalu mau jadi villain-nya gitu. Jadi kita yang baik-baik sama vendornya, Mbak Ratna yang jadi galaknya, kayak jadi yang nyebelinnya kayak gitu. Biar project kita cepet deal kayak gitu. Wah, ada strateginya betul, ada strategi. Ini harus kita curi juga. Iya sih kayaknya. Betul. Selama ini kita berlaku baik terus sih. Harusnya jahatnya dikit ya, biar gigit dikit gitu. Gitu. Betul banget. Terus kalau kita butuh apa-apa tuh selalu Mbak Ratna selalu usahain apa yang bisa gue bantu, apa yang bisa gue lakuin biar ini cepet kelar kayak gitu. Kayak gitu sih. Mbak Ratna selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita kayak gitu. Wow, ya oke. Itulah leader ideal berarti versinya Siwi ya. Kalau Kak Evi mau jadi leader kayak gimana Kak Evi? Yang pasti ya, kalau misalnya aku jadi leader, pengennya tuh leader yang ngerti kapasitas tim gitu. Misalnya ada salah satu anak nih misalnya tim aku yang misalnya nggak bisa gitu lah. Terus kayak ya gue sebagai leader gue harus tahu nih kenapa nih anak nggak bisa, dan gue harus fasilitasin dia gitu. Entahlah gue ikutin training atau apa kayak gitu. Terus sebenarnya aku belum ada gambaran sih jadi leader, cuma apa ya, bingung juga sih. Oke, nggak apa-apa ya. Yang jelas kalau dari versinya Evi tadi berarti pengen ngertiin timnya dulu. Setelah ngertiin timnya baru tahu harus ngapain, improve-nya kayak gimana gitu ya. Ya maksudnya kalau untuk jadi leader tuh lebih ke mengerti timnya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi setelah ngerti kan jadi bisa tahu tuh flow-nya harus kemana, harus ngapain. Oke, siap. Oke, thank you banget untuk hari ini ya Evi dan juga Siwi udah berbagi terkait dengan hal-hal menarik terkait dengan leadernya ya. Di sini Kak Ratna dan Kak El ya, kalau misalkan ada yang mau dikonfirmasi langsung, klarifikasi langsung, monggo ya, saya juga ikutan gitu ya. So far kita bilang yang baik-baiknya aja kan. Alhamdulillah ya, tadi yang baik-baiknya, yang aman-aman aja tadi dibilangnya ya. Tapi sebelum kita tutup, kalau ngomongin leader, mungkin teman-teman tahu ya siapa leader-leader di dunia, siapapun itu gitu ya. Ada nggak satu orang, boleh teman-teman sebutin secara cepat, nggak usah nyebutin alasannya apa ya. Siapa sih menurut teman-teman leader yang oke banget menurut? Leader apa nih maksudnya? Leader apapun? Apapun di luaran sana gitu ya. Mungkin ya jawabannya bisa jadi ya yang leader yang menurut saya yang paling baik adalah ibu saya. Siapapun itu silakan. Oke. 1, 2, 3. Enggak dong. Enggak kan. Nanti jawabannya nyaru. Siapa nih? Gue lagi. Kok dia gitu ya? Iya, fun fact sebenarnya guys, yang kalian lihat aku charming kayak gitu. Sebenarnya aku introvert tau orangnya. Emang ya? Iya, aku introvert. Iya bener, aku tuh orangnya introvert. Jadi bisa kasih video. Bridgingnya boleh juga. Aduh, knowledge-nya mantap ya. Siapa nih Siwi? Yang menginspirasi selain leadernya tadi ya. Leader lain di luar sana yang menginspirasi. Sebenarnya aku selalu amazed sama bapak aku sih. Kenapa guys? Karena aku tuh paling anak nomor 2 ya, jadi paling jarang mengeluh ke orang tua gitu. Cuman pas adik aku ngeluh atau kakak aku ngeluh gitu, bapak aku tuh selalu bilang semua masalah tuh ada solusinya kayak gitu. Jadi udah tenang aja, dihadapin aja, semua masalah tuh ada solusinya kayak gitu. Jadi aku selalu solution oriented gitu. Melihat dari bapak aku gitu. Tidak berfokus pada masalah, betul, tapi terhadap solusinya apa kayak gitu. Nice. Jadi jarang panik kita. Jarang panik. Wow. Skill yang sangat menarik ya. Kalau Evi? Kalau aku suamiku sih. Wow. Boleh sebutin ini. Dia kayak harus nonton ini guys gitu. Jadi kenapa
dijabarin Boleh, alasannya. boleh. Jadi tuh dulu tuh aku anaknya kayak apa-apa tuh mamaku yang kerjain gitu. Sampai urusan dapur, baju, makan semua tuh mamaku yang kerjain. Tapi semenjak ada dia sebagai lead di hidup aku sekarang. Wow. Semoga selamanya ya guys. Amin. Oke, so itu ya. Jadi closing statementnya adalah leader yang menginspirasi teman-teman di luar dari pekerjaan tadi gitu ya. Oke, dan kalau misalkan kita ngomongin yang namanya good leader, kembali lagi bahwa semua orang itu punya jiwa leadership, tapi bagaimana apakah bisa berdampak terhadap orang lain atau tidak ya, itu tergantung dari style leadership dari masing-masing orang itu. Apakah dia mau membuat sesuatu yang menjadi fun kayak gitu, kemudian apakah mau menjadi sesuatu yang mungkin nakutin tapi impactful ya. Tentunya itu leader yang baik pasti tahu kapan harus menyesuaikan dengan gaya leadershipnya itu gitu ya. Oke, so thank you banget Evi dan juga Siwi untuk diskusi hari ini. Seru banget bisa chit chat dengan teman-teman semua ya. Jangan lupa bilang apa ke audiens? Apa ya? Like? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow juga ya Instagramnya Behind the Scene @alto sama Alto Network. Itu dia pesan sponsor kita ya, supaya engagementnya tambah rame. Dan karena teman-teman juga pasti akan dapat update-update terbaik ya dari Alto ini seperti apa, dan juga nanti juga akan ada update kegiatan-kegiatan menarik tentunya. Betul. Gitu ya. Oke, so thank you banget Evi, thank you Kak Siwi, dan thank you semua. Bye bye.